Ya, halo Tribuners, masih bersama dengan saya Mauren Lumempo di Tribun Podcast. Dan kali ini kita telah kedatangan sosok inspiratif, seorang yang masih cukup muda, tapi sudah berprestasi di ajang internasional. Nah, ajang apa itu? Untuk itu langsung saja saya perkenalkan, di sini sudah ada Ana Sereva Takayendengan. Iya. Halo Ana. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Ana Sereva dan saya biasanya dipanggil Sereva. Oke, nah jadi menurut informasi Ana ini ikut ajang Best The Best Diplomats ya Diplomats, di ya. Bangkok, Thailand. Ya, Thailand. Nah, Ana mungkin boleh perkenalkan diri dulu, misalkan aktivitas sehari-hari dari Ana sendiri saat ini apa? Sekolah di mana, asal mana, tinggal di mana? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ana Sereva Knesta Claudia Takayendengan dan saya baru berumur 15 tahun. Wih. Dan Masih muda sekali ini. saya adalah siswi dari SMA Negeri 1 Manado, duduk di bangku kelas 11. Dan aktivitas sehari-hari ya biasanya sekolah, kalaupun udah pulang sekolah biasanya ya suka baca buku. Oke. Melakukan hobi-hobi yang biasanya Sereva melakukan, biasanya main gitar atau enggak main piano buat puisi gitu. Dan sekarang sih Sereva lagi aktif di organisasi, serta Sereva juga lagi mengembangkan hobi Sereva yaitu di teater untuk Oke. persiapan lomba PSR. Oke. Nah, Sereva, organisasi tadi yang Sereva ikuti di sekolah. Iya, di sekolah. Organisasi apa itu? Kalau dari organisasi sebenarnya bervariasi, tapi Oke. kalau yang memang lagi ditekuni sekarang itu ada SEC, Semansa English Club, sama ada OSIS. Oke, SEC. SEC. Oke. Nah, Sereva, tadi kan sudah Kak singgung sedikit tentang Best Diplomats yang di Bangkok. Nah, mungkin Sereva boleh ceritakan sedikit ke Tribuners, apa sih sebenarnya ajang ini itu apa? Oke, jadi Tribuners, The Best Diplomats itu adalah ajang non-government organization yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi dari New York yang tujuannya itu adalah mengembangkan minat dan bakat para diplomasi muda. Jadi di situ kami itu akan diajarkan bagaimana cara berdiplomasi dengan baik, bagaimana cara bernegosiasi dengan baik. Oke. Nah, kalau dari Sereva sendiri tertarik dengan diplomasi ini awalnya dari mana, boleh Sereva ceritakan? Kalau Sereva tertarik tentang diplomasi itu awalnya mungkin Sereva lihat dari papa sendiri, karena papa juga adalah seorang pengacara, dan iya. Sereva juga sangat berminat atau bisa dibilang berbakat di bidang public speaking. Oke. And I think like I'm very interesting into humanitarian atau kemanusiaan. Jadi kalau misalnya dikombinasikan ya hobinya itu bisa dibilang mengarah ke diplomasi. Jadi ya awalnya tertarik dari Oke. Nah, kalau dari kegiatan Best Diplomats ini sebenarnya kegiatan yang Ana ikuti ini annual atau setiap tahun dilakukan atau seperti apa? Kalau dari The Best Diplomat sendiri, mereka biasanya melakukan kegiatan sekitar 3 bulan sekali. Dalam satu tahun Dalam 3 bulan 1 sekali? tahun 3 bulan Oke. sekali atau bahkan bisa lebih. Jadi sebelum di Bangkok, ada di Turki, ada di Malaysia juga, dan ada di Dubai juga. Oh, jadi di berbagai Di negara berbagai ya? negara. Kalau untuk dari pesertanya sendiri itu dari terbuka untuk umum? Iya, terbuka untuk umum, dan waktu di Bangkok ada sekitar 70 negara yang 70 ikut, negara tapi peserta. ada 150 delegasi. Oke, jadi 150 pesertanya 150 dari 70 negara. negara. Oke. Nah, rangkaian kegiatan yang dilakukan di sana itu seperti apa sih? Awalnya itu ada 3 hari, jadi 3 hari ya? ya. Itu kapan? Sorry. Dari tanggal 28 sampai 1 Mei. Itu hari last day, 28. Oke, 28 April sampai 1 Mei. Mei. Ya, jadi dari hari pertama itu ada opening ceremony, ada diplomacy dinner. Jadi Diplomasi makan dinner. ya makan malam diplomat, dan di hari pertama itu masih free, masih easy going. Oke. Kalau di hari kedua itu kita mengadakan waktu yang sangat padat, schedule yang benar-benar sangat padat. Mulai dari awal itu ada speech, 1 minute speech. Jadi Masing-masing? diberikan masing-masing. Oke. Dari 70 negara itu diberikan 1 menit kesempatan untuk melakukan speech atau pidato mereka mengenai tema yang ada. Nah, tema yang ada ini Tema yang tentang diangkat apa? human trafficking and transnational organized crime. Oke. Jadi tentang
penjualan atau ya penjualan manusia. Dan untuk hari kedua itu ada diadakan sesi debat, Kak. Oh, ada sesi debat di hari dan kedua? di hari kedua sesi debat, dan ada position paper juga. Jadi kita mempresentasikan negara yang kita wakili. Waktu itu Sereva mewakili negara Uruguay. Negara Uruguay. Itu pilih sendiri? Iya, Sereva pilih sendiri. Oke, waktu itu kenapa Sereva... Oke, tunggu. Kita tanya dulu soal bagaimana Sereva bisa tahu soal informasi tentang kegiatan ini. Ya. Oke, awalnya Sereva tahu informasi kegiatan ini karena memang Sereva tertarik dengan bidang kemanusiaan, diplomasi, dan ya sebenarnya Sereva cuma melakukan research di Google, jadi research sendiri, dan akhirnya ada iklan yang muncul. Ini kegiatan yang ya memberikan banyak benefit atau manfaat, jadi ya Sereva ikut. Waktu itu iklannya dari Instagram, Kak. Dari Instagram. Sosial media ya berarti. Oke, jadi berarti Sereva ini ikut persiapannya seperti apa? Apply-nya bagaimana, kemudian mungkin data-data yang diperlukan, atau kemudian ada seleksi yang dilakukan, itu seperti apa? Untuk persiapan sendiri itu dilakukan dari bulan Maret kalau nggak salah, Kak. Iya. Jadi waktu itu Sereva masih berumur 14 tahun. Masih 14 tahun. 14 tahun, dan ya cuman ikut go with the flow, ikut aja dulu dari interviewnya, wawancaranya, terus waktu itu kita dilakukan kayak ada dari Skype, terus diwawancara. Dan waktu itu ya Sereva sebenarnya agak gugum karena diwawancaranya juga langsung sama profesor-profesor hebat. So I'm a bit nervous at the time. Tapi waktu itu di email dibilang kalau Sereva lulus interview. And di persyaratannya, di requirement bilang kalau yang untuk ikuti kegiatan itu harus minimal 17 tahun. Sedangkan waktu itu Sereva masih berumur 14 tahun, Kak. Jadi sebenarnya requirements-nya 17 tahun minimal ya. Masih ada 3 tahun lebih muda dari persyaratannya. Tapi waktu di email kembali ya mereka bilang tidak apa-apa, boleh ikut persyaratan. Karena mungkin sudah diinterview. Iya, sudah interview. Dan mereka rasa Sereva mampu. Ya. Tidak harus umur 17 tahun. Jadi kalau dari pesertanya berarti Sereva yang paling muda? Paling muda, dan dari kegiatan-kegiatan yang mereka sudah lakukan sebelumnya, Sereva yang paling muda. Berarti umur 15 waktu itu? 15 waktu itu. Oke, wah, luar biasa sekali. Nah, sebenarnya apa sih yang menggerakkan Sereva untuk ikut ajang seperti ini? Tadi mungkin karena kecintaan dari diplomasi atau humanitarian, atau juga terinspirasi dari papa. Nah, faktor-faktor apa yang mendukung, yang support ke Sereva? Mungkin dari keluarga juga, atau seperti apa, Sereva? Kalau dari support, tentu banyak sekali support system yang sampai sekarang ini mungkin masih mensupport Sereva. Itu yang pertama dari orang tua yang kalau bilang bisa membiayai Sereva sampai di Thailand. Terus juga dari sekolah yang ya waktu itu diberikan dispensasi, kalau tidak salah Sereva 2 minggu tidak masuk sekolah. Ya karena proses ya berangkat. Dari sekolah ya. Dari sekolah ada support juga ya dari kepala tentunya sekolah. Pasti bangga ya Sereva bisa ke ajang internasional. Tapi untuk ajang ini berarti Sereva dana pribadi? Iya, dana pribadi dari papa dan mama. Nah, untuk dari ajang ini sendiri, Sereva pengalaman pertama atau untuk ajang internasional atau untuk seperti apa? Untuk internasional, kalau misalnya bicara tentang diplomasi, mungkin ini baru pertama kali. Tapi kalau untuk ikut lomba-lomba udah ada sebelumnya. Waktu itu pernah ikut Olimpiade internasional di biology, tapi itu waktu itu olimpiadenya daring online. Online. Itu olimpiade apa kalau boleh tahu? Biologi ya. Sorry. Terus dari biologi kemudian diplomasi. Nah, cita-citanya dari Sereva sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya banyak orang yang bingung karena Sereva itu anaknya hobinya bervariasi, Kak. Tapi kalau dari Sereva sendiri lebih spesifik, pengennya kalau Tuhan berkenan jadi dokter spesialis forensik dan medico legal, di mana ya itu
bisa dibilang mix and match dari diplomasi itu sendiri dan juga dari humanitarian itu sendiri. Jadi dokter forensik dan medical legal itu merupakan dokter yang berhubungan di bidang hukum juga. Ya, Oke. jadi bisa jadi dokter, bisa jadi lawyer juga. Lawyer juga. Ya. Oke. Nah, kita kembali ke ajang Best Diplomats yang di Bangkok itu. Nah, mungkin Sereva boleh ceritakan misalkan apa ya? Aktivitas di sana yang paling berkesan buat Sereva. Sejujurnya, setiap aktivitas yang dilakukan itu sangat-sangat berkesan. Karena kan waktu itu Sereva paling kecil ya kalau mau Iya, dibilang. paling- Jadi ada yang kedua termuda itu 19 tahun, Kak. 19 tahun. Ada gap 4 tahun. Jadi ya mereka sangat menganggap Sereva sebagai adik, ada juga yang menganggap sebagai anak. Karena memang umurnya Umurnya, cukup ya, jauh. cukup jauh. Ya, jadi setiap kegiatan di sana itu sangat berkesan. Cuman yang Sereva agak sedikit menyesal di hari terakhir itu tidak mengikuti tour karena Tour. waktu itu Sereva berangkat di kota lain yang ada di Thailand. Oh, oke. Itu kenapa kalau boleh tahu? Karena ada ya mama papa bilang kita berangkat ke Phuket aja. Oke, jadi tidak mengikuti Ya, kegiatan yang tour. terakhir, yang tour itu. Tour. Nah, kalau dari yang tadi Sereva bilang kan ada isu yang diangkat yaitu human trafficking dan transnational organized crime. Nah, mungkin Sereva boleh jelaskan sedikit itu bagaimana mungkin isu global saat ini seperti apa tentang itu. Ya. Alasan salah satunya yang membuat Sereva tertarik juga ingin mengikuti kegiatan ini yaitu dari tema yang diangkat teman-teman, yaitu human trafficking and transnational organized crime, di mana ini berbicara tentang penjualan manusia, Kak. Perdagangan ya, manusia. penjualan manusia dan ya kegiatan penjualan manusia yang ada di negara-negara. Jadi biasanya itu kegiatan ini dilakukan bukan hanya oleh orang-orang yang kalaupun kita pikir kayak ada orang-orang apa ya yang kecil yang jahat ya Sereva kategorikan ini sebagai orang kecil yang jahat, tapi juga kalau kita lihat kembali lagi ternyata kegiatan ini dilakukan oleh orang-orang yang bisa dibilang memiliki power yang kuat di dalam suatu negara. Dan Sereva rasa di negara berkembang mungkin itu hal yang bisa dibilang dilazimkan. Tetapi yang paling tidak masuk akal, kenapa di negara maju masih ada hal yang seperti itu. Nah, makanya dari itu Sereva memilih Uruguay. Karena Uruguay kan bisa dibilang sebagai negara yang cukup maju ya, Kak. Kalau dibandingkan dengan Indonesia yang status kita sebagai negara berkembang. Nah, yang membuat Sereva penasaran kenapa di negara maju masih ada hal yang seperti itu. Mengapa pemerintah tidak melakukan atau menemukan inovasi-inovasi terbaru untuk membuka pekerjaan atau lapangan pekerjaan bagi wanita-wanita yang bisa dibilang not really educational into it. Jadi ya Sereva agak penasaran terhadap hal itu, dan terlebih lagi ya Sereva mengangkat isu ini dikarenakan Sereva pikir ya, Kak, kalau misalnya tidak ada yang ingin mengubah ini sekarang, lalu siapa lagi? Karena kalau kita yang bisa, lalu kalau bukan kita yang bisa, lalu siapa lagi? Jadi dia dari situ Sereva sangat apa ya kalau mau dibilang prihatin dengan isu yang ada. Oke, jadi concernnya ya, itu. dari itu. Kalau soal isu yang tadi Sereva bahas tentang yang di Uruguay itu, berarti Sereva research tentang itu. Dari Uruguay. Oke, sebenarnya keadaan di Uruguay itu seperti apa sih yang soal human trafficking dan transnational organized crime ini? Kalau tentang negara-negara yang tingkat human traffickingnya itu tinggi, sebenarnya juga ada Panama. Tapi Uruguay juga masuk ke dalam itu, dan di situ human trafficking itu biasanya dilakukan mereka mengambil wanita-wanita yang ada dan mempekerjakan wanita-wanita itu di negara lain, di mana mereka itu tidak memiliki pengetahuan lebih tentang negara lain, bagaimana mereka bisa survive di negara itu. Dan ya itu yang membuat Sereva sangat concern terhadap mengapa sih harus ada hal tersebut di negara yang bisa dibilang sudah cukup maju. Oke. Nah, kalau menurut Sereva sendiri, kan Sereva cari tahu soal yang ada di Uruguay. Kalau menurut Sereva tentang human trafficking dan transnational organized crime yang mungkin di Indonesia, itu seperti apa?
Kalau human trafficking and transnational organized crime yang ada di Indonesia, justru itu sebenarnya banyak, Kak. Justru Kalau mau banyak. dibilang, sejujurnya sekarang kan kita sudah hidup di era digitalisasi 5.0, dan menurut Sareva hal itu bukan hanya ya dibicarakan dari satu sama lain, melainkan mereka menemukan inovasi-inovasi terbaru Baru bahkan untuk ya tetap melakukan hal melakukan itu. itu. Bisa kita lihat ya Iya aplikasi betul, aplikasi aplikasi yang aplikasi yang viral. ada. Ya dari aplikasi-aplikasi yang ada, jadi ya kalau mau dibilang sama-sama prihatin maupun dari negara berkembang dan negara maju. Oke. Waktu di Bangkok itu yang Best Diplomats yang pesertanya yang dari Indonesia itu hanya Sereva atau ada beberapa orang lain? Kalau peserta delegasi dari Indonesia Delegasi. itu ada 3 orang, Kak. Ya, Oke. ada ya Kak Itu Mia dari sama mana? Kak Esther. Mereka itu dari Jakarta. Oh, dari Kak Mia Jakarta. ya. Berarti yang dari Sulawesi Utara Karena ini cuma cuman Sereva. Sereva. Oke. Nah, untuk peserta-pesertanya sendiri Sereva masih keep in touch dengan In mereka touch. atau seperti apa? Yes, of course. I still keep in touch. Can I speak in Yeah, English? boleh. So yeah, I have a mother. She's a doctor. Dia itu dokter dari Malaysia. Her name is Dr. Shamantri Foralu. Hai Amma. Siapa tahu mereka Ya, juga nonton. dia sangat menginspirasi saya tentunya karena kan dia seorang dokter. Dia juga sementara kuliah psikolog. Oke. Psikolog. Jadi ya Sareva minta bantuan juga dari dokter setiap hari untuk ya membimbing Sareva bagaimana caranya untuk ya terjun ke dunia kemanusiaan yang lebih baik, dan ya masih banyak juga dari negara-negara lain yang masih keep in touch. Ya bahkan mereka juga membantu Sareva untuk memperkenalkan Sareva dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik juga. Oke. Masih keep in touch. Nah, kalau dari kan ini dari berbagai negara nih. Mungkin ada kesan dari Sereva ketika bertemu dengan orang-orang atau sesama peserta dari negara-negara yang berbeda, mungkin budayanya ada yang berbeda dengan yang Sereva rasakan. Mungkin Sereva boleh ceritakan sedikit. Nah, di fun fact, di hari ketiga itu ada namanya Culture Day. Iya. Jadi waktu itu kita di dress up jadi mewakili negara-negara kita atau budaya yang kita punya di negara kita. Oke. Jadi waktu itu Sreva pakai kebaya. Pakai kebaya. Pakai rok batik Oke. sama kemeja. Dan ada juga yang lain dari India, misalnya mereka pakai sari. Oke. Ya, dari France Jadi, juga pakai baju kostum mereka sendiri. khas dari Iya. negara mereka. Dan ada juga yang performance, biasanya tarian, ada yang ada yang iya. menari waktu itu. Sereva waktu itu performance juga. Oh, waktu itu nyanyi ya, Oke, nyanyi. nyanyi sama delegasi Indonesia lain. Ada 2 orang ya, nyanyi Indonesia Raya waktu itu. Oke. Nah, Sereva tadi juga sempat menyinggung soal organisasi dan kegiatan-kegiatan Sereva, teater, dan lain-lain, suka membaca. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit hobi atau minatnya Sereva ini. Kalau bisa dibilang ya Sereva anaknya hobinya bervariasi, Kak. Tadi ya kalau misalnya ada free time, Sereva selalu memanfaatkan waktu karena menurut Sereva itu waktu adalah uang. Waktu Ya, itu sangat berharga. Jadi di setiap detik pun kalau Sereva masih bisa melakukan sesuatu hal, ya Sereva akan mengisi hal tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Sereva suka menulis puisi. Oh, suka Ya, tulis biasanya ya fun fact, puisi yang Sereva tulis biasanya itu dari requestan orang, dan sometimes I got paid from that. Oke, jadi dibayar. Iya. Dibayar dari Sereva buat puisi, ya. puisi ya. Suka juga menulis sementara Sereva menulis buku tentang feminisme. Tentang feminisme. Oke, apa yang diangkat feminisme itu? Feminisme yang diangkat itu kalau misalnya teman-teman udah nonton Barbie, Oh iya. kurang lebih ya ceritanya agak sealur sama itu, tapi juga akan diadakan persepsi-persepsi lain dari orang-orang yang bisa dibilang sangat valuable in it. Ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga Sereva itu di sana dapat penghargaan Yeah. di Best Diplomats itu. Nah, itu penghargaan apa? I think itu the youngest and outstanding best diplomats. Jadi Oke. karena yang paling muda. Jadi karena yang paling Paling muda. muda, Oke. Luar biasa sekali. Nah, Sereva, kedepannya ini dalam waktu dekat ini Sereva rencananya ada mau apa? Misalkan ada kegiatan Oke. diplomasi lainnya, rencananya mau ikut lagi karena
Apa karena senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini atau Oke, bagaimana? kalau ke depannya, Sarah punya kegiatan yang bisa dibilang cukup padat, Kak. Karena Oke. hobinya juga bervariasi. Ya, tentunya yang pertama fokus ke teater dulu. Fokus ke Oke. teater dulu dan Karena sudah dekat ya ya sudah PSR. dekat PSR. Terus juga Sarah lagi persiapan untuk ikut Olimpiade. Olimpiade Olimpiade biologi lagi. biologi Biologi lagi. lagi. Ya, kurang lebih itu sama mungkin organisasi ya. Ya. Kalau Olimpiade biologi itu dilaksanakannya di mana? Kalau yang Olimpiade biologi yang internasional, Iya. yang itu online. Oh iya, online ya Online. berarti. Berarti itu utusan sekolah atau Kalau seperti itu apa? biasanya utusan dari negara sendiri, tapi biasanya bisa banyak yang ikut, Kak. Tergantung kalau ada apa ya seleksinya. Jadi ada tahap-tahapnya. Oke. Ikut seleksi dulu. Mm-mm. Kalau Reva sendiri sudah terpikir nggak abis ini mau ambil kuliah di mana atau Oh mau sekolah ya. apa? Ya kalau Tuhan berkenan, pengennya sih ambil fakultas kedokteran. Oh iya tadi ya Ya yang di Udayana. oh di Bali. Udayana. Iya. Itu tadi yang Reva cerita soal yang mau diambil kedokteran apa? Kedokteran forensik dan medical Forensik. legal. Oh Ya, iya, memang forensik. di sana Udayana ya. Dia udah ya ambil undergraduate admissionnya S1-nya dulu. Ya nanti spesialisnya kalau Tuhan berkenan ya boleh di luar negeri. Oke, kenapa pilih di Udayana Bali? Karena mungkin the surroundings, environmentnya itu, lingkungannya itu yang bisa dibilang sangat mendukung. Jadi kan kalau kuliah kedokteran itu teman-teman, fun fact, bukan fun fact sih, ini sudah memang fakta itu ya it's a very stressful phase of life. Jadi memang fase yang agak sedikit ya stressed, bisa dibilang stress. Kalau di Bali itu ya bisa santai, Kak, sih, lebih ke santai, tapi juga kan tetap belajar. Jadi sambil belajar Belajar bisa santai juga santai. di sana. Oke, nah Sareva mungkin bisa cerita, mungkin ini Sareva bisa fluent bahasa Inggris dari mana, kemudian atau mungkin karena ikut organisasi SEC ya. SEC atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari Sarava sendiri bisa fluent bahasa Inggris itu awalnya di les sama mama. Cuman Oke. karena Sarava anaknya gampang bosan jadi minta untuk nggak dilesin lagi. Akhirnya Sarava mencoba belajar sendiri, pakai metode sendiri. Udah dari kelas 3 sampai kelas 4 itu Sarava belajar sendiri, otodidak. Oke, Jadi dari lewat SD ya berarti. Iya, SD. Jadi dari video-video YouTube yang ada gitu. Jadi ya sebenarnya bisa sudah fluent. lebih mudah sekarang belajar Iya, bahasa lebih mudah Inggris. belajar bahasa Inggris ya. Menurut Sareva kalau mau jadi diplomat itu apa sih yang dibutuhkan? Oke, yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang diplomat itu yang pertama niat Niat. yang tulus. Karena seorang diplomat itu bukan hanya menginginkan salary atau apa yang akan didapatkan, apa feedback yang akan didapatkan olehnya dari environmentnya itu, tapi bagaimana cara dia sendiri bisa menginfluence orang lain, bagaimana cara dia sendiri itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan kegiatan-kegiatan atau dengan apa yang dilakukannya tersebut. Oke. Nah, Sareva kalau soal teater nih, kenapa Sareva ada minat teater? Oke. Kalau dibilang Sareva pernah ikut casting waktu itu, cuman Oke, casting apa? waktu itu Cinem Art, tapi ya nggak lulus casting, Kak, waktu itu. Oh, di sini casting atau di Jakarta? No, casting online. Casting Online. Tapi karena memang Sareva minat dan bakatnya mungkin di drama ya, di arts, seni. Jadi ya suka ikut teater aja. Sebenarnya ya go with the flow aja karena anaknya ini Karena segala sesuatu dicoba ya? Dicoba ya, itu mencoba hal yang baru sih. Yang penting kan bermanfaat gitu. Nah, mungkin ada apa ya? Ada hal baru yang mungkin Sareva penasaran untuk coba apa? Coba apa ya? Mungkin memindahkan manusia ke Mars. Bercanda. Memindahkan manusia ke Mars, siapa tahu ya. Tahu ya. Kalau untuk sekarang, Sareva lagi concern tentang pemanasan global. Oke. Global warming. Ya pengen tahu sih bagaimana apakah ada solusi-solusi lain ya untuk menangani masalah ini gitu, dan apakah dengan diplomasi way atau dengan cara diplomasi ya kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Ya pemanasan global. Oke. Nah, kalau dari Sareva sendiri ini kan ikut
ajang internasional ini kemudian dibilang anak dari Manado nih berprestasi, kan dibawa diangkat kota Manadonya, diangkat juga sekolahnya. Kalau dari Sereva sendiri apa yang mau disampaikan mungkin buat sekolah atau pemerintah? Oh ya, untuk sekolah dan pemerintah ya tentunya kita itu memiliki sumber daya manusia yang bisa dibilang sangat mapan. Apalagi di era digitalisasi ini, anak-anak itu sudah bisa mengakses banyak hal dan mereka itu bisa belajar dari mana saja, dan mereka itu memiliki potensi-potensi yang memang harus dikembangkan. Untuk pemerintah sendiri, saran dari Sereva untuk selalu support anak-anak muda, apalagi mereka yang memiliki niat yang tulus untuk membantu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Nah, kalau untuk sekolah sendiri bagaimana? Kalau dari sekolah sendiri ya, sekolah memang sudah sangat support. Ya mungkin ya ada mungkin guru atau oh ya, untuk yang dari tenaga pekerja yang ada, Di tenaga sekolah. pendidik yang ada di sekolah ya support dari apapun minat dan bakat anak tersebut. Jangan memaksakan anak tersebut untuk mau ikut atau mau menggeluti satu hal yang tidak menjadi minat dan bakatnya sendiri. Jadi kalau misalnya anak itu memiliki potensi, misalnya di bidang public speaking, ya bisa dibuat atau diajarkan bagaimana cara berpublic speaking yang baik. Karena kan tenaga pendidik yang ada yang ada itu pasti sudah berkualitas ya Kak. Jadi ya untuk ya seperti itu ya. Nah, kalau di sekolah sendiri mungkin untuk teman-teman dari Sereva responnya seperti apa? Mungkin ada yang iri atau ada yang justru lebih support. Kadang kan kalau orang berprestasi terus banyak kayak kalau orang bilang ambitu dia atau begitu dah. Kadang-kadang begitu toh. Nah, itu respon dari teman-teman sekitar Sereva seperti apa sih? Kalau dari teman-teman sekitar Sereva ya pasti ada yang jealous. Tapi puji Tuhan Sereva dikelilingi oleh orang-orang yang sangat suportif. Kebanyakan yang suportif sih Kak. Mereka itu ya sangat mensupport Sereva karena mungkin Sereva juga di kelas paling muda. Paling muda juga di ya, kelas. ya selalu disupport dari teman-teman ya, dari kakak-kakak lah Sereva. Kalau Sereva menanggapi mungkin orang-orang yang mungkin iri atau kurang senang dengan Sereva di sekitar Sereva, itu seperti apa? Kalau Sereva sendiri untuk bagaimana cara Sereva menanggapi orang-orang yang jealous, menurut Sereva jealous itu hal yang biasa karena kan namanya manusia, pasti mereka memiliki ketidakpuasan terhadap seseorang atau satu sama lain. Tapi menurut Sereva sendiri jealous itu ya nggak memberikan kita benefit, gak memberikan kita manfaat apa-apa. Kalau kita hanya jealous dan tidak memikirkan bagaimana kita bisa berkembang, bagaimana kita bisa maju sendiri, ya kita hanya di satu poin yang sama. Kita itu harus menjadikan orang lain sebagai motivasi kita sendiri. Oke, jadi harus jadi inspirasi justru juga ya. If they can do that, then you can do that too. Jadi jangan pernah jealous, melainkan ya jadikan mereka itu sebagai motivasi, sebagai inspirasi. Betul, berarti kalau misalkan ada teman yang berprestasi didukung, kemudian justru jadi dorongan untuk jadi dorongan berprestasi juga. Siapa tahu teman yang berprestasi bisa bantu mereka juga ya kan? Iya, betul sekali. Nah, untuk itu mungkin Sereva mengakhiri perbincangan kita mungkin ya, sudah tidak terasa, sudah kurang lebih 30 menit berbincang-bincang. Ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan oleh Sereva, silakan. Mungkin ini pesan khusus disampaikan ke anak-anak muda, ke generasi muda. So I think for all of the young generation, we need to advance our own self and be yourself. Jadi teman-teman jangan pernah protes pada proses, karena proses itu sendiri yang akan mengembangkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menurut Sereva, jangan pernah lihat tantangan itu sebagai penghalang, melainkan lihatlah tantangan itu sebagai sesuatu batu loncatan untuk kita terbang lebih tinggi. So be yourself and keep doing you. Oke, jadi selagi masih muda ya Sereva, kita coba banyak hal. Ya, kalau misalkan bisa dibilang selagi masih muda habiskan coba segala sesuatu supaya kita tahu ke depannya kita di mana tempatnya ya. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Oke, jadi jangan pernah takut gagal ya, Sereva. Take the risk or lose the chance. Oke, take the risk or lose the chance. Ambil resikonya ya. Oke,
Sereva, terima kasih sudah berbagi bersama kita semua. Ya, sama-sama. Bersama dengan Tribuners tentunya yang sudah menyaksikan. Semoga di lain kesempatan boleh berbincang-bincang lagi, mungkin mengangkat tema-tema yang lain. Oke. Nah, sukses selalu buat Sereva. Semoga aktivitas-aktivitasnya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.